Seperti yang pernah saya dengar khotbah dari beberapa pendeta yang mengatakan bahwa Nuh membuat bahtera di atas gunung. Saya sudah cari ayatnya, tidak ada, maupun secara implisit atau tersirat. Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Terima kasih. Siapa tahu selain Saudara Johan Tirta, mungkin ada juga pemirsa yang menanyakan akan pertanyaan yang sama. Ini pertanyaan memang sangat menarik. Jangankan saudara yang bertanya, saya pun sering mendengarkan khotbah seperti ini, yaitu di mana Nuh membangun bahtera di atas gunung. Ya, memang betul kata pertanyaan tadi, tidak ada pernyataan secara langsung dalam Alkitab bahwa Nuh membangun bahtera di atas gunung. Mungkin ada saja sumber-sumber lain, yang dapat dipercaya, yang memberikan gambaran seperti itu. Tapi karena ini tajam, tanya jawab Alkitab, ya kita hanya bisa berdasarkan Alkitab saja. Ya, saya pikir-pikir kemungkinan gambaran bahwa Nuh membuat bahtera di atas gunung itu adalah untuk menekankan perkiraan orang banyak saat itu bahwa tidak mungkin bahtera itu akan mengapung karena air tidak akan sampai ke gunung. Ya, jadi ditekankan dibangun di atas gunung. Makanya orang ngejek-ngejek, mana mungkin air bisa sampai ke atas gunung, untuk menekankan kemustahilan yang akan terbukti terjadi. Jadi ditekankan dalam hal itu, dan di dalam berkhotbah, ya, memang perlu untuk menekankan sesuatu karena tujuannya nanti yang mau disampaikan adalah kuasa Allah. Jadi cerita-cerita dalam perjanjian lama, bagaimanapun jalan ceritanya, di akhir dari suatu cerita itu akan menyatakan peranan Allah, kuasanya, kasihnya, dan lain sebagainya. Ya, karena apa yang terjadi memang belum pernah waktu itu ada hujan. Dari Kejadian pasal yang kedua disampaikan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, belum ada hujan waktu itu. Sampai kepada Kejadian pasal yang ketiga, 4, 5, belum ada kata atau peristiwa hujan. Hujan terjadi nanti pada saat air bah itu datang, dan itu disebutkan di dalam Kejadian pasal yang ke-7, ada ceritanya. Jadi kalau untuk menekankan suatu kemustahilan, jangankan di atas gunung, membangun bahtera yang besar pun sudah menjadi sebuah keanehan. Kok ini bangun bahtera? Sedangkan hujan belum pernah datang. Jadi kalaupun kita tidak menekankan bahwa itu dibangun di atas gunung, karena tidak ada keterangan langsung dari Alkitab, tapi Alkitab mengatakan Nuh membangun bahtera yang besar, sementara hujan belum datang. Mau bikin apa masuk ke dalam bahtera itu sementara tidak ada banjir? Itu pun sudah cukup menjadi sebuah keanehan bagi orang pada saat itu untuk mengolok atau mengejek-ejek Nuh. Namun demikian, ada sedikit petunjuk tentang hubungan bahtera itu dengan gunung. Entah hubungannya itu menunjukkan bahwa bahtera itu dibangun di atas gunung atau tidak, kita tidak tahu. Tapi ada hubungan antara bahtera dan gunung. Apa hubungannya? Nanti kita putuskan sendiri. Hubungannya bagaimana? Ada orang bilang, bagaimana hubungannya? Dijawab, oh hubungannya baik-baik saja. Ya, kita tidak tahu ini seperti bagaimana. Ya, coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-7. Nah, ini saya berikan kesempatan untuk dibaca oleh salah satu lah, oleh Jeff atau oleh Stephen.
Kejadian pasal yang ke-7, kita baca mulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, hanya untuk melihat hubungan gunung dan bahtera. Hanya hubungan aja. Ya, tolong Oke. dibaca. Oke. Ganti-gantian kita ya. Iya, silakan Jeffrey. Oke, kita mulai dari ayat Ayat 17. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Ayat 18. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Ayat yang ke-20. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Nah, inilah ayat yang menyatakan hubungan bahtera dengan gunung. Nah, hubungannya seperti apa? Ya, inilah satu-satunya ayat di Alkitab yang menggambarkan hubungan bahtera Nuh dengan gunung. Selain pada waktu air itu sudah surut, maka bahtera itu juga terdampar pada sebuah bukit atau sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Ararat. Ya, itu ceritanya nanti ada di pasal yang ke-8, di mana bahtera itu terdampar atau ya kandaslah pada sebuah bukit atau sebuah gunung. Tapi itu kan sesudah. Pertanyaannya tadi adalah pada waktu pembangunan. Yang menarik perhatian saya dari ayat 17 sampai 20 ini adalah ayat yang ke-18. Karena ayat 18 berkata, dan air itu, ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Seakan-akan ada waktu yang dibutuhkan oleh air itu setelah dia naik, baru kemudian sampai kepada bahtera itu, lalu bahtera itu terapung. Ya, dari sinilah, dari hubungan itulah kemungkinan sampai ada yang berkhotbah bahwa ini dibangun di atas bahtera. Saya pikir Di atas karena ada sedikit kaitannya, tidaklah salah juga. Oleh karena ada bahtera dan ada gunung pada saat itu, kita tidak tahu setinggi apa gunung sebelum air bah itu ada. Dan saya percaya mengkhotbahkan ini tidak apa-apa, asal jangan ini menjadi inti pekabaran khotbah itu. Kalau ini menuntun kepada suatu pekabaran tentang kuasa Tuhan, tentang bagaimana Tuhan memimpin dan menyelamatkan Nuh, maka semua itu hanya seperti sebuah imajinasi yang masih bisa dibenarkan oleh keterangan-keterangan yang ada sedikit dalam Alkitab untuk membuat bagaimana kuasa Allah itu nampak begitu luar biasa. Terima kasih.